masuk pada materi yang ke-10. Materi yang ke-10 dari buku yang kedua. Yang ke-10 itu judulnya Nabi-Nabi yang menerima sholat serta malaikat dan sahabatnya, sahabat Rasulullah. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu, tidak akan dia sebagai menggabungkan seluruh sholat dan gerakan digabungkannya. Jadi di zaman Nabi Muhammad itulah baru sholat dia sempurna. Kalau para nabi, para rasul yang lalu, di antaranya adalah misalnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam hanya terkenal hanya sholat subuh saja. Jadi sekali sehari. Nabi Muhammad sebelum dia sholat 5 waktu, dia 2 kali ya sholat Nabi Muhammad. Di waktu pagi dan di waktu malam. Waktu pagi itu menjadi sholat duha, waktu malam menjadi sholat witir atau sholat tahajud. Setelah dia Isra dan Mi'raj, maka dia diwajibkan 5 waktu. Sekali dia melihat gerakan 5 waktu, dia adalah gerakan ibadahnya para malaikat di langit. Katanya ada malaikat yang sujud terus menerus. Dari diciptakan sampai ke kiamat, nanti dia sujud terus menerus. Nah, kemudian ada yang berdiri terus. Ada yang memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pengumpul. Wajar dan pantas Nabi Muhammad sebagai pengumpul. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya sholatnya para nabi. Cuma kita tidak tahu sholatnya nabi-nabi yang mana yang ruku, nabi-nabi yang mana yang sujud dan sebagainya. Nah, di situ tercatat di dalam sejarah nabi yang menerima sholat 5 waktu. Yang pertama maksud saya sebagai yang pertama. Yang pertama, nah, di situ pertama sholat subuh. Nah, kalau dengan diurutkan ke bawah. Jadi pertama itu Nabi Adam sholat subuh yang pertama. Kenapa dia sholat subuh? Asal mulanya gitu. Dia kan dipisahkan oleh Allah kepada istrinya dengan istrinya ya, dari surga turun ke langit dunia. Karena berbuat suatu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi atas anjuran bujuk rayu daripada setan. Jadi serampak dia kena turunkan. Maka diturunkan bukan satu tempat, tapi di negeri-negeri lain. Ada yang mengatakan dari Nabi Adam ke India, diturunkan di India, dia mengatakan. Ada juga yang mengatakan bahwa Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Di manalah Pak kita nak madiin tanpa alamat. Mungkin kita Google Map barangkali tidak payahlah. Dia di mana ya? Mana dia? Anu apa di? Memakai Google Map bisa lah. Nah, kami di India, kemudian di Jeddah, atau kan di luar negeri.
Barangkali deh Nabi Adam pakai ke situ, barangkali boleh jadi Siti Hawa pakai ke situ. Manilah nak ada kami akan. Nanti lama mungkin makin ya jauh. Lalu setelah ratusan tahun sekitar 200-an, ada yang mengatakan seperti ada yang mengatakan 400-an, maka Nabi Adam itu nyarah. Nabi Adam ternyata udah di Jabal Rahmah. Dulu masih belum disebut bukit atau gunung Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, gunung tempat berkasih sayang. Nah, di situ Ibrahim lihat dari puncak gunung, dia tidak tinggi gunung. Dia adena istriku Isnuni di bawah, adeda istriku Isnun, adeda istriku Isnun, adeda deke Belanda. Tidak ada, maka dia setengah putus asa. Udah ratusan tahun tak berjumpa istri. Kita 4 bulan lebih lelah. 4 bulan lebih. Aku lelah. Nah, jadi sampai ratusan tahun. Padahal ya satu kali nak dia berbuat kesalahan. Dilarang makan bahudi, makan bahudi. Hukumannya luar biasa. Macam kita, karena nikahkan nak. Bunting nikahkan. Ramai yang melihat. Tapi kita tidak akan terhapus dosa. Karena hal yang tidak mengandung taubat. Jadi setelahnya langsung dia terbenung di situ, di puncak gunung. Maka dia nyerah kepada Allah. Ya Allah, kapan engkau pertemukan aku dengan istriku? Maka pertemukanlah aku ya Allah. Dimanapun dia berada, datangkanlah. Mendatangkan seorang bukan yang lain. Lalu setelahnya di waktu subuh, maka dia disuruh oleh Allah sholat. Sholatnya kita tidak tahu apa dia pakai sujud, rukuk dan sebagainya. Lalu sholatlah dia di waktu subuh, maka ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada istrinya di sampingnya. Maka dia bersuka cita. Di dapur istrinya pun dapur, kemudian dengan tangisan. Tidak mungkin tidak nangis ya. Gembira kan dia nangis juga, bukan saja toren deh. Pasti langsung berpelukan dan sebagainya. Maka dia pun lakailah baru dia bertobat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disilah dia nanti berkehidupan. Tapi kalau kuburan Siti Hawa itu di Jeddah. Nggak tahu setelah ia mungkin dia pindah bagaimana sebenarnya prosesnya. Nah, itulah Nabi yang pertama yang sholat di waktu subuh. Nah, di waktu subuh. Oke, yang kedua zuhur, sholat zuhur. Kalau sholat subuh itu adalah malaikat rohani. Malaikat rohani kepada kita semuanya itu adalah selain dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Jadi malaikat rohani itu malaikat yang kadang-kadang selalu mendampingi manusia, memberikan argumentasi kebaikan ataupun memberikan nasihat tersebut. Yang selalu hadir di dalam sholat subuh. Dia selalu hadir di dalam sholat subuh. Kemudian sholat zuhur. Jadi yang pertama sholat zuhur itu di waktu zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat apa dia? Itu pada saat dia akan disiksa oleh Raja Namrud. Raja Namrud kan? Raja Namrud
memutuskan bahwa dia harus dibakar hidup-hidup. Digali dia Pak anaknya. Dibuatkan lubang, kemudian dipancangkan tiang, kemudian diikat di situ, kemudian diberi kayu bakar, dipenuhi kayu bakar. Jadi rakyat pada saat dia ngambil kayu bakar. Kenapa dia sampai dihukum seperti itu? Karena meruntuhkan dewa-dewa, patung-patung, Tuhan dari Raja Namrud dan masyarakatnya. Dimana orang kata Istipora beraya, iste di halaman luar, gasa dia di dalam, mangkung mukul patung-patung yang besar ditinggalkannya supaya karena anggap bahwa yang besar lah yang mampu yang kecil. Dimana mau ke Tuhan mampu yang kecil. Nah, mau. Kemudian setelah sebenarnya dia tidak ketahuan oleh raja. Ada pengawas ketika dia masuk ketahuan nih, seorang pemuda itulah yang anti dengan Tuhan. Masuk, tidak curiga. Kalau sang kawan habis yang dia musik. Setelah habis, kemudian ditinggalkan, dia balik ke rumahan. Sekali raja masuk, terperanjat raja bahwa Tuhan-Tuhannya, masyarakat pun terperanjat bahwa Tuhan-Tuhannya udah roboh semuanya. Tinggal dia satu Tuhan yang besar, yang dikalungkannya tampak. Lalu raja pun murka. Siapa yang merusakkan itu? Lalu ada yang tadi melihatnya, Pak Raja, ada seorang pemuda yang masuk ke dalam ini. Nah kita nggak jaga, nggak juga tahu Pak Raja, nggak juga tapi sekali ingat-ingat bahwa dialah yang tak suka dengan Tuhan-Tuhan kita. Dia adalah anak azar, menggaya pagi, memang ditangkap basah. Kemudian di sidang, sudah didatangkan di sidang, kemudian ternyata banyak berdebat juga ya tentang anaknya ya, tentang Tuhan berdebat. Kenapa kau merubuhkan anak? Bukan aku yang merubuhkannya, ya Tuhan ya, membesar ya. Mana bisa dia merubuhkan? Tangannya pun tidak bergerak. Yo, ngagetan kita sambah. Makin arahlah raja. Tidak tahu nanti ngagetan kita sambah deh. Jadi akhirnya dimurkai, maka dia dihukum. Nah, di situ dua versi Pak. Ada yang mengatakan bahwa itu digali setinggi tubuh, kemudian dipancangkan tiang, kemudian diikat supaya tidak bergerak, dipenuhi kayu-kayu bakar. Ada dua yang dikumpulkan kayu bakar dan perlu pakai lubang. Kemudian nanti sudah dihidupkan kayu bakar itu menyala, kemudian ditapelkan ya, pakaian oke. Hanya itu pakaian kan dia. Itu yang tagat dia akan ke tali, kemudian setelah itu dia akan kelempar. Masuk ke sini. Jadi ada dua versi. Tapi nampaknya yang lebih hangat di situ ya. Lebih praktis. Nah, ketika dia api sudah menyala, maka sebelumnya dia pun berdoa kepada Allah. Doanya satu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi dia kata-katanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Menjadikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah api pun mulai menjalar masuk ke dia dan Allah pun berfirman, "Qulna ya naru barda wassalaman ala Ibrahim." Hai api, dinginlah kau untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim bukan kepanasan karena api, tapi malah kedinginan. Macam nak kita boleh coba itu Pak.
Tapi sebelumnya kita baca dulu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku minta pertolongan, sebaik-baik pertolongan adalah Allah. Nah, lakanya baru kulna ya nahu. Insya Allah kalau yakin siapa. Jangankan nak melintasi api nanti kayak api di macam api unggun kayak weh, kita masuk di dalamnya pun insya Allah tidak ada api. Cuma anus lah nah. Tapi insya Allah yakin siapa. Karena orang semuanya memberikan itu. Nah, gaya juga membati nang panas yang apa yang karena api dia kacik ataupun sate bacakan dia berapa kali ditiupkan. Nah, saya insya Allah ada yang di dalam buku menceritakan ya tentang manfaat dia tadi. Sekali dah saya bacakan 3 kali katanya. Anak kan menangis panas pak, panas. Ya anak yang tadi kan karena air panas. Sekali dibacakannya sekali tiup dan sekali bakal dibacakan gitu. Akhirnya anaknya adem ya, adem pak, adem. Nah, kesatukan dia. Tuh. Jadi yang pertama. Nah, di situ setelah ini pada saat Nabi Ibrahim tadi dibakar dan dia pada saat belum mencalar kepada dedeknya tadi dia dah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia disuruh sholat oleh Allah dalam keadaan karena anak yang tadi sholatnya di waktu zuhur waktunya. Maka orang yang pertama sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dalam sholat Nabi pun tidak kena panasnya, hanya kena dinginnya. Melagasan dia Pak. Sekali dah berpadaman itu, kemudian yang tadi diikat misalnya dengan rantai pun putus disebabkan api Pak. Nah, putus. Jadi dia dah lepas kan. Ketika padam dia keluar. Orang ada menyaksikannya karena ada buah kan hitam jadinya ya. Sesosok manusia keluar dari sini kasal. Raja Namrud pun kasal mengelengkan kepala, yang lain-lain pun geleng. Sampai dikajar Pak, kasalnya ini tadi. Karena mustahil manusia yang tidak mati terbakar oleh unggukan hati yang sangat besar. Atau sholat zuhur Nabi Ibrahim, kemudian zuhur itu adalah miliknya malaikat Israel, Jibril, malaikat Jibril. Kemudian miliknya Abu Bakar, sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, sholat asar. Sholat asar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dia kecewa dengan umatnya, karena apa yang diperintahkan kepada umatnya tidak mengambil peduli, tidak mau beriman dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi dan berdakwah tetap menghukum Pak. Nabi maksudnya Rasul, dia dihukum oleh Allah. Lalu dia membahas kita ngambil teknik lah sebenarnya ngambil teknik. Kutinggalkan dulu lah umat itu. Kalau dia cari-carian baru aku datang lagi. Tapi ternyata sebagai seorang Rasul tidak boleh kecewa. Tidak boleh ninggalkan dia. Jadi kalau Nabi bukan meninggalkan, tapi dia hijrah. Memang dia diperintah oleh Allah untuk hijrah. Kalau untuk memang meninggalkan. Apa yang terjadi di tengah lautan? Maka tenggelamlah kapal yang orang yang di dalamnya tidak diceritakan. Tidak tahu yang meninggal ke apa itu.
meninggalnya kebanyakan. Lalu disambutlah oleh ikan yang besar, ikan nur atau ikan hiu. Kemudian disela Nabi Yunus ya bertobat kepada Allah, memberitahu bahwa dia meninggalkan dalam berdakwah adalah suatu dosa. Maka istilah dia bertobat sambil sujud. Kan ikan ya. Itu Nabi apa? Permanen. Jadi disitulah dia sujud. Dalam keadaan sujud membaca yang tadi tadi baca tasbih jadi tobatnya latihan ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, isilah bacaannya. Nah, ketika dia isi dari kan disuruh oleh Allah sholatlah kau sebagai tanda tobatmu. Maka dia mengucapkan berulang-ulang kali. Lalu dalam keadaan sujud, maka dia melakukan ibadah sholat tepat di waktu asar. Nah, jadi Nabi yang pertama sholat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian setelah itu diterima tobatnya, maka Allah menyuruh ikan itu untuk mengeluarkannya. Karena ikan adalah takluk tunduk kepada Allah. Nah, setelah dikeluarkan di tepi sungai, di tepi di tepi laut, melihat tangan-tangan laut ayam juga deh. Berenang dan bisa berenang. Nah, itu. Nah, jadi waktu asar. Jadi sholat ini di dalam ikan. Cukup lama di sepanjang dalam ikan. Kemudian yang maghrib, waktu maghrib itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa ketika dikejar. Karena Nabi Isa itu tidak aman hidupnya. Selalu dikejar-kejar, akan dibunuh. Maka disela dia pada waktu penantian di tempat yang hutan, yang jauh dari manusia, maka pada saat dia di waktu maghrib, maka diperintahkan dia oleh Allah untuk sholat yang namanya sholat maghrib. Tidak berapa lama kemudian dia pun diangkat oleh Allah ke langit, berada di langit yang kedua. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Isa ketika Isra dan Mi'raj. Nah, itu maghrib. Kemudian di waktu Isya, Nabi Musa itu membawa rombongan lalu tersesat jalan. Lalu pada saat dia diperintahkan oleh Allah untuk sholat, tidak tahu kemana arah jalan karena waktu malam, waktu Isya. Kemana arah itu tidak tahu. Setelah dia disuruh oleh Allah sholat engkau wahai Musa, dengan cari sholat tidak tahu. Maka setelah ia Nabi Musa pun melakukan sholat. Setelah salam, maka jalan ia dah terbuka. Jadi tidak sasar. Ternyata di sini jalan yang saat. Makilah orang sasar kadang-kadang menunjukkan lebih bagus azan deh, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kadang-kadang laka azan terbuka biasanya. Mudahan azan aja, baca ayat kursi ke baca apa atau memohon kepada Allah, ya Allah bukakanlah jalan yang tertutup padaku, bukakanlah sekarang untuk Yesus. Nah, jadi itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu adalah nabi-nabi yang pertama. Nah, Nabi kita Muhammad adalah sebagai pengumpul yang diwajibkan oleh Allah dalam sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, dia belum diwajibkan 5 waktu. Hanya 2 waktu. Malam, pagi dengan awal malam.
Dan 2 rakaat nanti dia mau. Pokoknya sampai kapan? Nah, 2 rakaat. Tapi setelahnya wajib sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, isya 4 rakaat dan sebagainya. Nah, gitu. Oke, mungkin sampai situ aja yang dapat kita sampaikan. Bagi kita itu sudah dekat dengan pelajaran sholat gitu. Nah, dekat dengan pelajaran sholat. Jadi itu aja yang kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.